Soal hukum musik di dalam Islam, saat ini di tengah-tengah publik masih menjadi perdebatan. Lembaga seperti MUI dan beberapa pendakwah kondang pun telah menjelaskan pandangan tentang polemik hukum musik. Ada yang bilang hukum musik itu haram dan ada yang bilang hukum musik halal. Dampak dari pro kontra soal hukum musik di kalangan masyarakat yang diikuti adalah saling mencela dan menghakimi. Apakah perdebatan tersebut telah memberikan manfaat dan solusi? Musik merupakan produk budaya yang melekat dalam perkembangan kehidupan peradaban manusia. Pada peradaban dunia kuno, terdapat musik yang digunakan sebagai media ritual pengorbanan, media mistis atau religi, media penyemangat saat perang, dan iringan pesta pernikahan. Musik juga menjadi salah satu alat identitas kaum borjuis pada peradaban Eropa abad pertengahan. Sebut saja musik-musik yang diciptakan Mozart dan Beethoven. Setelah memasuki abad revolusi industri, musik juga memperpanjang usia masa komersil oleh orang-orang kapitalis. Hingga masa berakhirnya Perang Dunia Kedua, musik sudah mengalami perkembangan zaman yang juga mengadaptasi kebudayaan suatu bangsa, kebudayaan lokal, bahkan agama. Musik adalah bagian kebudayaan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peradaban manusia. Di era modern sekarang, musik sudah dipahami sebagai bagian dari industri hiburan atau entertainment yang identik dengan nilai komersil dan konsumerisme. Nilai ekspresi estetis dan rohani musik dalam kehidupan manusia tergerus seiring berkembangnya zaman. Perkembangan musik di Indonesia dari generasi ke generasi dan terus berevolusi sampai saat ini mengalami 5 fase. Di antaranya, pertama, masa prasejarah. Musik di Indonesia mulai terbentuk ketika budaya zaman perunggu bermigrasi ke Nusantara pada abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Musik-musik suku tradisional Indonesia umumnya menggunakan instrumen perkusi, terutama gendang dan gong. Kedua, pengaruh Hindu-Buddha. Pada abad ke-9, pengaruh budaya India masuk ke Indonesia dan membawa serta kebiasaan musik seperti penggunaan alat musik bernama gamelan. Gamelan terdiri dari berbagai jenis alat musik perkusi yang memberikan suara yang khas dan harmonis. Hingga saat ini, gamelan masih sangat populer dan menjadi salah satu ciri khas musik Indonesia. Ketiga, pengaruh Barat. Masuknya pengaruh budaya Barat pada abad ke-19 membawa perubahan drastis dalam perkembangan musik Indonesia. Orkestra Eropa, piano, dan gitar menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia dan semakin banyak komposer lokal yang mulai mengeksplorasi gaya musik Barat tersebut. Keempat, perkembangan musik nasional. Pada zaman kemerdekaan Indonesia, musik juga memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Lagu-lagu perjuangan seperti Indonesia Raya dan Halo Halo Bandung menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan bangsa. Kelima, musik modern dan eksperimental. Dalam beberapa dekade terakhir, musik Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai genre musik seperti dangdut, pop, rock, hip-hop, dan elektronik muncul dan mendapatkan popularitas secara luas. Banyak artis penyanyi maupun band di negara kita telah menunjukkan kekayaan kreativitas musik Indonesia kepada dunia internasional. Dengan proses serba cepat dalam perkembangan teknologi, media sosial, dan platform digital, musik Indonesia kini semakin mudah diakses dan menyebar ke seluruh dunia.
Maka tidak heran jika banyak musisi Indonesia yang dapat menembus panggung internasional dan mendapatkan pengakuan atas bakat dan karya mereka. Ajaran pokok Islam sendiri mengatur secara garis besar, yakni dua hal, yaitu ibadah kepada Allah dan ibadah atau interaksi sesama manusia dan ciptaannya. Dimensi yang kedua ini berkaitan dengan kebudayaan manusia dan alam sekitar, sehingga Islam bukan hanya teologi saja, tetapi di dalamnya meliputi bidang sosial, politik, ekonomi, iptek, filsafat, dan seni. Dengan demikian, bidang kesenian juga mendapat perhatian dalam Islam. Pembahasan tentang musik dan spiritual dalam Islam selalu menghadirkan diskusi yang alot karena ragam perbedaan sudut pandang, terutama dari golongan yang mengaitkannya dengan syair. Perihal lantunan indah sendiri, atau kita sederhanakan musik, tidak disinggung secara eksplisit halal haramnya dalam Al-Quran. Namun, melantunkan Al-Quran dengan indah sendiri dapat memenuhi kekenyangan ruhaniyah orang-orang mukmin dalam merasapi kalamullah tersebut, walau istilah tilawah indah ini bukan musik atau lagu, melainkan musika atau ghina. Lantas kenapa para alim ulama sepakat bahwa musik itu dekat akan kemaksiatan dan kemudaratan? Karena di sisi lain musik sangat tipis sekali dengan pergesekan dalam unsur baik dan buruknya musik atau bermusik. Akhirnya para ulama pun menjauhi karena dikhawatirkan akan menimbulkan unsur keburukan. Selain terjadinya perubahan dari segi makna yang diterapkan dalam bermusik, musik itu sendiri masih menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Akhir-akhir ini maraknya isu-isu tentang hukum musik itu sendiri di kalangan para ulama dan ustadz. Tanggal 30 April 2024, tepatnya pada hari Selasa, sosok pendakwah kondang Ustadz Adi Hidayat soal hukum musik menuai kontroversi di publik. Sejumlah pendakwah lain pun ikut menanggapi terkait hal itu, tak terkecuali Ustadz Khalid Basalamah. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, mayoritas ulama termasuk 4 imam mazhab sudah menyatakan bahwa musik haram hukumnya dalam ajaran Islam. Hal itu disampaikan Ustadz Khalid Basalamah saat menjawab pertanyaan jemaah soal isu yang sedang ramai dibahas, yakni terkait pernyataan adanya seorang pendakwah yang memberi tafsiran tentang surat pemusik dalam Al-Quran dan menyebut bahwa musik tidaklah haram. Ini isu yang sedang ramai dibahas di media sosial, Ustadz. Belum lama ada seorang penceramah yang menyebabkan syuhbat di tengah-tengah kita dengan memberi tafsiran sendiri tentang surat pemusik, menafsirkan bahwa musik ini tidak haram. Bagaimana pendapat antum? Tanya jemaah kepada Khalid Basalamah. Saya bukan sebutin pendapat saya, ya. Tapi hampir mayoritas ulama termasuk Imam 4 mengharamkan. Ia pun menegaskan bahwa memaknakan penyair sebagai pemusik adalah hal yang keliru. Hal itu juga dipertegas dalam bahasa Arab, di mana penyair dan pemusik diartikan berbeda. Ini bukan hal yang baru, bukan pendapat baru. Dan memaknakan syuara atau penyair itu adalah pemusik, ini keliru ini. Dalam bahasa Arab juga sudah jelas perbedaan mana penyair, mana penyanyi, kan gitu. Tidak selamanya juga penyair itu bisa penyanyi. Bahkan dibedakan juga dalam istilah bahasa Arab penyair sama penyanyi itu sendiri. Ya, sampai hari ini dalam kosakata bahasa Arab berbeda. Ustadz Khalid Basalamah kemudian membacakan sejumlah pendapat ulama, termasuk Imam 4 mazhab yang mengharamkan alat-alat musik. Kendati demikian, Khalid menilai setiap orang punya hak untuk berpendapat. Akan tetapi, orang-orang tersebut juga harus siap bertanggung jawab kepada Allah atas pendapatnya itu. Itu juga banyak sekali ya dinukil perkataan-perkataan dari para ulama salaf, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau wafat tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan 4 imam madhab berpendapat
bahwa semua alat musik adalah haram. Kalau ada pendapat yang mengatakan begitu dan dia siap bertanggung jawab dengan Allah, itu hak dia. Silakan saja. Tapi kita juga punya hak untuk menjelaskan apa yang kita ketahui. Sebagaimana juga cukup banyak selalu dikatakan, oh majelis salaf, majelis wahabi itu tidak sukain dan itu. Kan ini pendapat. Dia berpendapat, silakan kita juga berpendapat, gitu kan? Dia tidak usah paksakan pendapat dia kepada kita, kita juga tidak bisa paksakan pendapat kita kepada dia. Klarifikasi Ustadz Adi Hidayat. Lantaran video ceramahnya itu, Ustadz Adi Hidayat dianggap publik telah menghalalkan musik. Usai video itu viral, Ustadz Adi Hidayat pun memberikan klarifikasinya. Ia mengatakan bahwa video itu telah dipotong. Dalam video asli ceramahnya itu, Ustadz Adi Hidayat awalnya menjawab satu pertanyaan jemaah tentang bagaimana hukum bermusik. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan terlebih dahulu bagaimana sikapnya secara pribadi terhadap musik. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan dua hal. Pertama, ini standar kami. Saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Ustadz Adi Hidayat lalu menyampaikan sejumlah pendapat ulama terkait hukum musik dalam Islam. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada tiga aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Dia juga mengklarifikasi perihal ucapannya soal surah Asy-Syu'ara yang disimpulkan oleh sejumlah pihak sebagai surat pemusik. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair. Ya, syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya, syair pemusik. Lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu, Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak pernah mengharamkan ataupun menghalalkan musik. Namun ia secara pribadi memang menjauhi musik karena tidak suka dengan musik. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Musik adalah warisan budaya yang melekat dalam peradaban manusia. Dari zaman kuno hingga modern, musik telah menjadi media ritual, identitas, dan hiburan. Peran musik dalam kehidupan manusia tidak hanya sebatas kumpulan nada-nada yang tercipta, melainkan sebuah ungkapan hati, bahkan salah satu cara berdialektika dengan siapapun. Musik bisa menjadikan seseorang jujur, berpikir, dan bertindak dalam sebuah eksistensi kehidupan di mana terdapat bahasa yang mungkin tidak dapat diucapkan lewat mulut atau kata-kata. Meskipun musik telah membawa perubahan yang signifikan karena kemajuan dari beragam jenis seni musik itu sendiri. Namun dari perspektif Islam, mengakui seni adalah sebagai bagian dari kebudayaan manusia, mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi. Semua ini telah membentuk kekayaan kreativitas dalam musik itu sendiri. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejak zaman dahulu menunjukkan bahwa masalah musik dan lagu tidak ada dalil yang qat'i dan syarih, atau dalil yang secara pasti dan tegas dari Al-Quran, hadits, maupun ijma' ulama tentang pengharamannya secara mutlak.
Buat teman-teman yang punya request, kritik, dan saran, komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Support terus ya, supaya kita lebih semangat membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.